Ibu. Pagi Bu Bidan. Bu, perkenalkan nama saya Bidan Nurul Sabila. Di sini saya akan menjelaskan tentang perawatan ibu nifas. Sebelumnya Ibu tahu apa itu perawatan ibu nifas? Belum tahu Ibu. Nah, di sini saya akan menjelaskan ya Bu. Perawatan nifas merupakan lanjutan proses yang akan dilalui oleh ibu setelah melahirkan. Nifas adalah masa susunan persalinan yang diperlukan untuk pulihnya kembali alat kandungan yang lamanya sekitar 6 minggu ya. Ya. Lalu di sini ada konsep perawatan nifas. Yang pertama, perawatan nifas yang dilakukan adalah perawatan vulva dan perineum. Sebelumnya Ibu tahu apa itu vulva dan perineum? Belum Bu Bidan. Nah, vulva perineum itu perawatan yang ada di kelamin Ibu. Sebelumnya Ibu tahu gimana cara perawatan untuk kelamin Ibu? Belum juga Bu Bidan. Nah, di sini saya akan menjelaskan ya Bu, cara perawatannya. Nah, sebelumnya Ibu jangan lupa mencuci tangan terlebih dahulu ya. Nah, sebelumnya Ibu jangan lupa cuci tangan terlebih dahulu ya. Nah, di sini cara membersihkannya yaitu dengan 1 kali usapan ya. Iya. Yang pertama di bagian kanan, bagian luarnya ya Bu. Iya. Lalu buang bagian kirinya yang luarnya, lalu bagian dalamnya kanan kiri, lalu bagian tengahnya. Nah, setelah beres membersihkan bagian kelamin Ibu, jangan lupa cuci tangan juga ya Bu. Iya. Gimana Ibu, sudah mengerti? Sudah Bu Bidan, terima kasih. Lalu di sini ada perawatan lainnya yang dilakukan adalah mobilisasi dini atau gerakan. Nah, mobilisasi dini itu perawatan Ibu ketika mandi Ibu berapa kali sehari? 2 atau 3 kali Bu Bidan. Nah, bagus ya Bu, dan jangan lupa ganti pakaian dalamnya ya. Lalu membersihkan daerah lingkungan di rumah Ibu ya, untuk kesehatan Ibu dan keluarga juga, terutama bayinya. Lalu ada gerakan seperti Ibu harus sering-sering kayak gerakan nyapu, mengepel gitu, gerakan-gerakan yang nggak terlalu berat ya Bu. Lalu di sini ada perawatan miksi dan defekasi. Sebenarnya Ibu tahu apa itu miksi dan defekasi? Belum tahu Bu Bidan. Miksi itu buang air kecil, defekasi itu buang air besar. Nah, perawatan miksi dan defekasi itu perawatan Ibu setelah buang air besar atau buang air bersih ya Bu. Ya. Dengan cara membersihkan dengan baik. Lalu di sini ada defekasi atau buang air besar biasanya akan terjadi pada hari ketiga atau keempat setelah melahirkan. Jadi Ibu akan merasakan ingin buang air besar itu ketika 3 atau 4 hari setelah melahirkan Ibu. Lalu di sini ada adaptasi ibu nifas. Yang pertama uterus. Nah, uterus itu rahim Ibu akan jadi mengecil setelah bayinya sudah keluar ya. Lalu di sini ada lokeya atau pendarahan setelah Ibu melahirkan. Lalu perubahan serviks dan vagina Ibu, perubahan di daerah kelamin Ibu. Lalu ada payudara. Ntar payudara Ibu akan terasa membekak ya Bu, membesar dan terasa nyeri. Lalu di sini ada dinding abdomen. Nah, Ibu akan merasakan perut yang membesar atau Ibu akan terjadinya stretch mark. Ibu sebenarnya tahu apa itu stretch mark? Belum tahu Bu Bidan. Yaitu garis-garis yang ada di perut. Nah, di sini ada perubahan psikologi. Nah, di fase pertama Ibu akan stretch mark. Ibu sebenarnya tahu apa itu stretch mark? Belum tahu Bu Bidan. Yaitu garis-garis yang ada di perut. Nah, di sini ada perubahan psikologi. Nah, di fase pertama Ibu akan sehari atau sampai 2 hari terfokus pada dirinya sendiri. Di fase kedua Ibu akan mempelajari
akan mempelajari bagaimana bertanggung jawabnya sebagai orang tua. Di fase ketiga yaitu letting go, ibu akan menerima tanggung jawab menjadi orang tua dan bisa merawat bayi secara sendiri. Lalu di sini ada intervensi perawatan masa nifas. Yang pertama, mobilisasi dini yang sudah dijelaskan tadi ya Bu. Lalu yang kedua, rawat gabungan. Yang ketiga, menganjurkan ibu untuk melakukan kontrol masa nifas setidaknya 4 kali. Nah, di sini ibu harus kontrol kurang lebih 4 kali ya setelah melahirkan. Lalu 4, anjurkan pendidikan kesehatan pada ibu nifas. Nah, ibu harus menjaga kebersihan diri ibu dan lingkungan ibu. Lalu ibu jangan banyak makan makanan yang kurang sehat dulu. Nah, di sini ada yang terakhir, melengkapi vaksinasi tetanus toksoid bila diperlukan untuk menjaga kekebalan tubuh ibu ya. Nah, di sini ada larangan selama masa nifas. Yang pertama, melakukan hubungan seksual. Sebaiknya ibu jangan dulu melakukan hubungan seksual ya. Jangan lupa juga bilang ke suaminya, karena untuk kebaikan ibu juga. Yang kedua, mengangkat barang terlalu berat. Jangan dulu ya Bu. Kalau perlu untuk memindahkan barang berat, minta bantuan aja ke suami atau ke saudara ya. Iya Bu. Yang ketiga, melakukan diet. Sebaiknya ibu jangan dulu melakukan diet ya, kan sebelumnya mah banyak ibu yang ingin cepat-cepat langsing lagi gitu kayak semula. Jangan dulu ya Bu. Terus olahraga berat seperti nge-gym jangan dulu. Yang kelima, makan makanan yang tidak sehat. Nah, sebaiknya ibu makan makanan yang berprotein dulu dan sayur-sayuran dulu ya Bu. Yang sehat-sehat yang penting. Lalu di sini ada tanda bahaya pada masa nifas. Yang pertama, ibu tanda bahayanya demam lebih dari 37,5 Celcius. Yang kedua, perdarahan aktif dari jalan lahir. Yang ketiga, muntah. Keempat, rasa sakit ketika buang air kecil. Yang kelima, pusing atau sakit kepala yang terus menerus. Yang keenam, lohea yang berbau. Nah, lohea yang berbau itu penyebab dari kurangnya ibu dalam kebersihan kelaminnya. Lalu di sini ada sakit perut yang hebat. Nah, mungkin segitu dari penjelasan saya. Apakah ibu ada yang tidak dimengerti atau ingin dipertanyakan? Tidak ada Bu, bidan sudah bisa. Alhamdulillah ya Bu. Jangan lupa jaga kebersihan yang terpenting, apalagi untuk bayinya juga ya. Mungkin segitu dari saya ya Bu. Terima kasih. Baik, sama-sama. Terima kasih juga Bu Bidan. Baik.